Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, bertemu lagi di mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Dakwah, di mana pada minggu ini kita akan membahas mengenai metode dakwah. Metode dakwah yang kita akan kaji pada kesempatan kali ini merujuk kepada firman Allah dalam surah An-Nahl ayat ke-100. Baik, untuk mengawalinya, saya ingin membincangkan dulu tentang apa itu metode. Kalau kita membaca, yang namanya metode ini adalah satu cara atau jalan atau prosedur yang digunakan gitu ya. Di mana prosedur ini sudah tersistematis gitu ya. Kemudian terukur, terencana begitu. Yang ini digunakan untuk memahami, menggali, memahami dan mengamalkan atau mengaplikasikan sebuah ilmu pengetahuan. Artinya, metode ini diandaikan sebagai sebuah perangkat gitu yang perangkat-perangkat ini digunakan oleh seseorang begitu untuk memahami bagaimana sebuah ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu pengetahuan. Kata metode sendiri berasal dari kata atau dari bahasa Yunani metodus yang artinya cara, jalan, prosedur dan lain sebagainya. Makanya dalam konteks Islam, metode juga bisa dipadankan dengan istilah torikoh atau manhaj. Torikoh artinya jalan, manhaj artinya sistem. Kenapa? Karena dalam sebuah metode itu, selain ini dianggap sebagai sebuah perangkat yang dapat dilakukan bagaimana cara memahami tentang sesuatu, juga di dalamnya diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin keilmuan secara sistematis. Maka dalam konteks dakwah, yang namanya metode itu adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang dai. Dai ini pelaku, bisa personal, bisa komunal, atau bahkan bisa institusional gitu, dalam menyampaikan sebuah pesan dakwah kepada mad'u. Yang disebut mad'u di sini ya jelas adalah objek dakwah. Bisa sendiri, bisa dua orang gitu kan, bisa kelompok kecil, besar, maupun bisa halayak ramai. Di mana gitu ya, cara ini digunakan agar bisa mencapai satu tujuan dakwah. Yang tujuan dakwah ini atas dasar hikmah dan kasih sayang. Maka kata kuncinya di sana. Maka rekan-rekan sekalian, kalau kita merujuk pada surah An-Nahl ayat 125, di situ setidaknya ada 3 metode utama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika. Serulah manusia menuju jalan Tuhanmu, pertama bil hikmah, dengan hikmah atau pemahaman yang mendalam. Yang kedua mau itu hasanah, dengan cara atau pesan-pesan kebaikan. Yang ketiga muzadalah billati hiya ahsan, artinya dengan cara bertukar pikiran, dialog dengan cara-cara yang baik. Maka kalau kita merujuk pada surah An-Nahl ayat 125, ada 3 metode dakwah utama. Bil hikmah, mau itu hasanah, dan mujadalah. Kita bahas satu-satu. Pertama bil hikmah. Setidaknya dalam hikmah itu ada 3 unsur yang sifatnya komplementer dan saling tergabung. Pertama dalam hikmah itu ada unsur ilmu. Ilmu di sini yakni ilmu yang sahih yang dapat memisahkan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang tidak benar. Serta unsur ilmu di sini dapat dipahami untuk mengetahui rahasia dan faedah sesuatu. Artinya melihat dari sudut pandang apa nilai aksiologis, nilai pragmatis, nilai manfaat dari sebuah ilmu. Unsur pertama. Yang kedua dalam metode bil hikmah juga ada unsur jiwa. Di mana menyatunya ilmu ke dalam jiwa seorang dai gitu ya, itu dianggap sebagai unsur jiwa. Artinya ilmu yang dipahami oleh seorang dai itu tidak hanya sebatas pada ranah kognitif, tapi juga mencerap pada wilayah yang sifatnya afektif, bahkan menjadi satu amal bagi dai itu. Makanya unsur jiwa di sini dimaknai sebagai ibarat darah daging gitu ya dalam dirinya. Jadi ilmu itu menjiwai setiap aktivitas penyampai dakwah. Kemudian yang ketiga ada unsur amal perbuatan. Unsur amal perbuatan merupakan nilai aksiologis dari 2 unsur sebelumnya. Unsur ilmu dan unsur jiwa. Makanya ilmu pengetahuan yang telah menyatu ke dalam jiwa seorang dai itu pada akhirnya bisa to motivate action, memotivasi dai untuk melakukan sesuatu. Tentunya atas dasar memberikan keteladanan. Itulah 3 unsur hal yang tidak bisa dipisahkan dalam metode bil hikmah. Maka kalau kita merujuk pada hal ini, konsep dakwah bil hikmah itu
dapat dimaknai sebagai kemampuan seorang dai pertama nih dalam melakukan dakwah dengan tepat gitu yang didukung oleh ilmu pengetahuan yang dia miliki. Kedua, dakwah bil hikmah juga bisa dimaknai sebagai seorang dai dalam melaksanakan dakwah, dia memahami dulu persoalan mad'unya. Sehingga problem-problem yang dialami oleh mad'u itu betul-betul dicarikan solusinya. Artinya ada problem solving dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh si dai tadi. Artinya dai ini dia memposisikan diri sama halnya dengan bad'u yang mengalami satu persoalan sehingga dia merasakan betul persoalan itu dan padanya berupaya bagaimana mencari solusi dari setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mad'u. Nah, hikmah di sini juga bisa mengetahui rahasia dan faedah dalam tiap-tiap hal. Makanya dalam konteks dakwah, hikmah gitu ya, diartikan sebagai pengetahuan tentang kebenaran dan pengalamannya, ketepatan dalam perkataan dan pengalamannya. Kemudian bagaimana dai ini bisa memilih dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif mad'u begitu. Kemudian kemampuan dai juga bisa mendoktrin, menyampaikan doktrin-doktrin Islam yang kemudian berimbang dengan realitas yang ada. Pada prinsipnya nanti konsep dakwah bil hikmah ini harus menyandarkan kepada argumentasi yang logis dan bahasa yang komunikatif. Artinya bisa diterima oleh akal dan bisa dimengerti oleh orang yang mendengarkan atau menerima pesan-pesan kebaikan tadi. Nah, makanya kalau kita lihat metode dakwah bil hikmah ini dianggap dalam konteks ilmu dakwah adalah penggabungan antara dua kemampuan yang bersifat teoritis dan praktis. Setidaknya ada 4 kemampuan dalam konteks teoritis dan praktis tadi. Pertama, seorang dai itu harus memiliki kemampuan manajerial. Kedua, kecermatan dalam memetakan segala sesuatu. Ketiga, dia harus juga memiliki kejernihan pikiran. Dan keempat, harus memiliki ketajaman pikiran. Maka dalam prakteknya pada akhirnya nanti, metode dakwah bil hikmah dalam konteks ilmu dakwah ini bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan multidisipliner. Misalkan pendekatan psikologi, sosiologi, komunikasi, antropologi, ekonomi, sosiologi, dan lain sebagainya. Pada prakteknya nanti, keempat kemampuan teoritis dan praktikal begitu dalam metode dakwah bil hikmah ini bisa dilakukan dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan dari keilmuan-keilmuan yang lainnya. Itu pertama. Kedua, ada metode mau'izah hasanah. Kata Said Qutb yang disebut dengan mau'izah hasanah itu adalah kemampuan seorang dai dalam memberikan pengajaran yang baik kepada mad'u. Kata kuncinya ini, dengan lemah lembut tanpa ada unsur paksaan. Kata Said Qutb. Jadi yang disebut dengan mau'izah hasanah itu seorang dai menyampaikan pesan kepada mad'u dengan lemah lembut dan tidak ada paksaan. Makanya dalam surah Al-Baqarah kan Allah menggambarkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Makanya Said Qutb lebih menekankan pada dua aspek tadi, lemah lembut, penuh dengan kasih sayang gitu, rahmah, dan kemudian tidak ada la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Sementara menurut Abdul Hamid Al-Bilali yang yang dimaksud dengan mau'izah hasanah itu di dalamnya mengandung ada unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran begitu. Kisah-kisah yang inspiratif dari para nabi dan umat terdahulu begitu. Ada nadhiron, ada basyiron, ada wasiat di mana hal-hal yang tadi bisa dijadikan sebagai pedoman dalam mempraktekkan kehidupan umat manusia. Jadi dua hal ini yang harus kita pahami. Nah, dalam konteks dakwah, mau'izah kalau kita melihat arti dasarnya diartikan sebagai satu nasihat. Kemudian ada bimbingan, ada pendidikan, dan ada peringatan yang baik. Maka bisa diartikan bahwa ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, pesan positif, di mana hal ini tidak hanya dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dunia, tapi juga menjadi lokomotif untuk mencapai kebaikan di akhirat. Makanya yang namanya mau'izah hasanah itu fid dunya hasanah wal akhirati hasanah, kan gitu. Jadi baik itu tidak hanya baik pada saat di dunia, tapi juga dalam konteks kehidupan akhirat nanti. Maka dalam konteks yang lain kita bisa mengartikan bahwa yang namanya mau'izah hasanah itu memasukkan pesan-pesan kebaikan sehingga sampai pada hati si penerima dengan lemah lembut dan tidak ada unsur paksaan
Dan pada saat si penerima tadi menerima pesan-pesan ini, maka dia tergerak hatinya untuk melakukan satu amalan-amalan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya sesuai dengan syariat Islam begitu. Itu yang disebut dengan konsep dakwah mau'idhah hasanah. Nah, kalau kita melihat ada beberapa variasi ruang lingkup mau'idhah hasanah. Misalkan dalam konteks dakwah itu atau aktivitas dakwah itu mau'idhah hasanah bisa dilakukan dalam bentuk ceramah atau pengajian, dalam bentuk taklim, pendidikan dan pengajaran di sekolah begitu. Dalam bentuk dakwah bil qalam, tulisan, buku, buletin yang tentunya mengandung unsur-unsur kebaikan begitu, unsur-unsur dakwah. Kemudian ada tauladan diri. Artinya bagaimana seorang dai mencontohkan gitu ya, menjadi teladan bagi orang-orang yang menjadi objek atau sasaran daripada. Nah, yang ketiga, yang terakhir ada yang disebut dengan metode mujadalah. Nah, kalau metode mujadalah mengandaikan adanya dialog mujadalah itu. Makanya dalam ayat tadi kan wajadilhum billati hiya ahsan, bertukar pikiran. Artinya yang namanya bertukar pikiran itu ada proses dialogis. Maka metode mujadalah ini dianggap sebagai sebuah metode yang mengedepankan unsur dialog dalam pelaksanaan dakwahnya. Pada praktiknya nanti, metode mujadalah ini bisa berlaku secara internal, artinya internal umat Islam, maupun pada saat seorang dai mendakwahkan Islam kepada eksternal umat Islam atau non-muslim. Kenapa? Tapi tetap pendekatannya harus berdasarkan proses dialogis yang tentunya produktif, positif, dan konstruktif. Bukan ingin memberatkan begitu atau menjatuhkan. Makanya kalau kita mengacu kepada persyaratan atau prasyarat yang namanya dialog konstruktif itu, pertama tidak ada kekerasan. Yang kedua, dialog dilakukan bukan untuk mencari menang dan kalah. Ketiga, tidak ada unsur tafaruk, tidak ada unsur permusuhan atau perceraian. Kemudian tidak ada sikap sombong, arogansi, merasa diri paling benar dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada upaya-upaya juga untuk memprovokasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam proses dialog itu. Itulah metode mujadalah. Nah, bagaimana dalam konsep dakwah? Mujadalah secara bahasa diartikan sebagai memintal atau berdebat. Maka secara istilah dalam konteks dakwah, yang namanya mujadalah itu upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis. Tanpa adanya suasana yang mengharuskan untuk memunculkan sikap permusuhan, sikap sombong, arogansi, gitu, merasa diri paling benar di antara keduanya. Apa tujuan mujadalah ini? Tujuannya satu, agar lawan menerima pendapat yang diajukan. Kedua, saling memberikan argumentasi dengan bukti yang jelas, konkret, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, antara satu dengan yang lainnya saling menghormati, menghargai pendapat keduanya. Tentu berpegang kepada prinsip kebenaran. Kemudian ketiga, bila mana ada yang lebih benar, maka pihak yang katakanlah merasa kalah harus mengakui kebenaran itu dan ikhlas menerima konsekuensi dari setiap proses dialog yang ada. Makanya nanti turunannya dalam mujadalah itu bisa dalam bentuk debat kan gitu, bisa dalam bentuk apa namanya dialog begitu, bisa dalam bentuk hal-hal yang lainnya yang tentunya sesuai dengan kebutuhan, dengan prinsip-prinsip yang tadi harus dipahami. Nah, setidaknya ada beberapa, pada saat kita melakukan dakwah dengan metode mujadalah ini, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama, dari aspek mujadalah sendiri. Seorang dai hendaknya menguasai berbagai disiplin ilmu sebagai modal dialog. Karena padanya nanti dialog itu sangat bergantung kepada kecakapan, komunikasi, kemudian keluasan pengetahuan yang dimiliki oleh dai. Kedua, harus memiliki mentalitas dan sikap yang dewasa sehingga dialog berjalan lancar tanpa ada paksaan, permusuhan, dan lain sebagainya. Ketiga, mampu mengambil langkah atau upaya yang berhasil sehingga menghasilkan sebuah dialog yang berkualitas. Ujungnya atau muaranya adalah saling menghargai satu sama lain. Nah, penguasaan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang dai pada saat dia memilih metode mujadalah? Pertama jelas, dia harus memiliki pengetahuan usuluddin, sumber pokok agama. Hadis, ulumul Quran, kan gitu. Kemudian balaghah, mantik, dan lain sebagainya. Kedua, pengetahuan sejarah. Harus memahami juga landasan historis tentang sesuatu. Kemudian pengetahuan bahasa jelas. Pengetahuan humaniora. Pengetahuan ilmiah modern, hal-hal yang aktual hari ini dalam konteks sains,
dan lain sebagainya, teknologi begitu. Termasuk pengetahuan tentang fenomena-fenomena yang berkembang dalam konteks objek ataupun fenomena-fenomena dakwah pada hari ini. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.